Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jekwan, dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, bertemu lagi di acara kita Halo Jekwan. Apa itu? Help Answer Learning by Online KPPN Jekwan. Salah satu inovasi kami sebagai sarana edukasi untuk masyarakat, khususnya untuk mitra setia KPPN Jakarta 1. Oke, tidak terasa kita sudah sampai ke episode ke-6 ya. Jadi episode kali ini kita membawakan topik yang cukup menarik, yakni terkait rekonsiliasi gaji. Tapi sebelumnya izinkan saya nih, host baru di podcast siang ini, memperkenalkan diri ya Sobat Jekwan semua. Perkenalkan, nama saya Aryuna, biasanya saya dipanggil Yuna oleh teman-teman. Saya di bagian seksi pencairan dana sekarang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan saya tidak sendiri nih, di siang hari ini saya bersama dengan dua narsum yang luar biasa. Beliau berdua ini adalah rekan senior saya di seksi pencairan dana. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Narsum kita yang pertama ada Mas Sayogi. Halo Sobat Jekwan. Oke, Mas Sayogi selalu semangat ya Sobat Jekwan. Semoga Sobat Jekwan semua di rumah juga selalu semangat. Oke, Mas Sayogi ini di front office seksi pencairan dana. Beliau juga sebagai PIC untuk rekon gaji. Jadi kalau Sobat Jekwan penasaran nih, saya ini rekon gaji diproses sama siapa ya? Nah, inilah petugasnya Mas Sayogi. Kemudian narsum kita yang kedua ada Mas Dodi. Halo. Mas Dodi ini juga front office di seksi pencairan dana. Selain itu beliau juga PIC untuk rekon PPNPN. Wah, luar biasa sekali ya narsum kita. Mungkin langsung saja nih Mas Sayogi sama Mas Dodi. Kita siang ini mau ngopi-ngopi nih, ngobrol inspirasi ya di podcast Hello Jekwan. Mungkin saya ke Mas Sayogi dulu ya. Ya, boleh. Terkait rekon gaji rekon gaji PNS, TNI, Polri dan PPPK. Ya, mungkin kita mau tahu rekon gaji itu apa nih Mas Yo? Kemudian syarat dan kelengkapan dalam proses pengajuan rekon gaji itu apa? Oke. Sebelumnya saya sapa pemirsa dulu ya Mbak ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yuna, Mas Dodi dan Sobat Jekwan dimanapun berada ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuna, hari ini temanya terkait rekon gaji. Rekon gaji, jadi tadi juga pertanyaannya apa sih itu rekon gaji? Secara bahasa sederhananya rekon itu penyamaan data Mbak. Jadi penyamaan data, kita juga sering kan dengar, kamu belum rekon Saiba, kamu belum rekon LPJ. Nah, itu berarti penyamaan data Saiba, penyamaan data LPJ, bendahara. Nah, untuk rekon gaji sendiri itu penyamaan data antara data di aplikasi GPP Satker dengan aplikasi GPP terpusat, yaitu milik kita sebagai KPPN. Nah, di situ nanti ada proses pengujian gaji. Sebenarnya tepatnya pengujian gaji ya, bukan rekon ya, karena di situ nanti apabila terdapat validasi yang tidak sama antara KPPN dan Satker, nanti tertolak ADK GPP-nya. Demikian Mbak. Terus apa lagi Mbak tadi pertanyaannya selanjutnya? Iya. Syarat nih. Ya syaratnya, untuk syarat sebenarnya cukup sedikit ya, nggak banyak sebenarnya. Untuk rekon gaji itu yang utama itu lembar DPP-nya Mbak, atau daftar perubahan pegawainya. Nah, itu kalau teman-teman Sobat Jekwan bingung itu yang cetakan yang ada barcode-nya itu loh. Nah, itu satu. Yang kedua ADK GPP Mbak. Nah, ini wajib nih. Kalau tidak ada ADK GPP, ya nggak bisa kita proses. Nah, selanjutnya ada ADK BRU atau KRM. Ini terkait apabila Satker ada pegawai baru, pindahan dari Satker misalnya dari Satker A ke Satker B yang baru. Nah, ini nanti Satker B-nya ketika mengajukan gaji, jangan lupa dilampirkan ADK BRU atau KRM beserta soft copy SKPP-nya. Mungkin itu aja sih Mbak terkait kelengkapan untuk melakukan rekon gaji. Oke, Sobat Jekwan. Jadi kita tahu ya. Jadi sebelum gaji itu
bayarkan, ternyata ada satu proses yang harus dilalui, yaitu rekonsiliasi gaji, pencocokan antara data di Satker dengan data di kita di KPPN. Benar sekali, Mbak. Oke, Mas Yogi. Oke, Mbak, saya tambahin sedikit ya. Oh, jadi ya, untuk rekon gaji ini sebenarnya kalau kita menilik ke belakang sebentar ya. Menilik Mas bahasanya. Menilik apa melihat? Melihat ke belakang ya. Jadi ini bisa kita lihat nih proses rekon gaji sebelum sakti dan sesudah sakti. Sebelum sakti itu sebenarnya dibagi lagi sih. Dulu kan sebelum pandemi ini masih tatap muka, jadi sebelum pandemi Satker membawa SPM-nya ini Mbak, udah jadi SPM-nya beserta ADK GPP-nya. Jadi langsung on the spot rekonnya Mbak. Jadi datang ke KPPN membawa berkas SPM beserta lampirannya dan ADK gajinya. Jadi langsung rekon di tempat. Ya, itu sebelum pandemi dan sebelum sakti dan pas periode tatap muka. Kemudian kan kemudian qadarullah ada pandemi ya, ada pandemi sehingga proses bisnis di KPPN khususnya pun berubah nih. Jadi kita dibantu dengan aplikasi web yang namanya ESPM. Jadi di situ memfasilitasi teman-teman sobat Jack One ini untuk mengupload SPM dan ADK rekon gaji melalui ESPM itu. Oke, jadi sudah tidak perlu datang ke KPPN lagi bener. Sudah online melalui aplikasi ISPM untuk rekon gajinya. Berarti dulu itu bisa drive-thru ya Mas ya? Oh, dulu kalau sebelum pandemi bisa drive-thru di depan KPPN ya? Bisa macet kemana-mana itu Mas. Soalnya dulu kalau inget pas tatap muka itu teman-teman, wah semangat sekali. Bahkan jam 7 itu udah antri, udah ngambil antrian. Oh iya, betul sekali. Sobat Jekwan mungkin beberapa sudah ada yang pernah bertemu langsung ya sama Mas Yogi. Ya mungkin ya. Kalau saya sama Mas Dodi ini mungkin belum pernah ketemu ya kita Mas Dodi ya. Senior Mas Yogi. Itu terkait yang sebelum sakti Mbak ya. Nah yang setelah sakti ini dia itu berbeda prosesnya dengan sebelum sakti. Jadi ADK GPP kita proses dulu, kemudian baru teman-teman sobat Jack One ini baru bisa membuat SPP SPM-nya. Jadi perbedaan cuma terkait proses rekon gajinya Mbak. Kalau yang sebelum sakti bisa dibarengkan dengan ADK SPM-nya dan SPM-nya. Kalau setelah sakti pas pengimplementasian sakti ini harus rekon dulu. Jadi apabila belum rekon Satker nggak bisa bikin SPP SPM-nya. Oke, jadi rekonnya harus oke dulu. Iya benar. Kemudian nih Mas Yo, kan SPM ada banyak nih, ada SPM ada SPM gaji, ada SPM uang makan, lembur dan macam-macamnya kan, banyak sekali jenisnya ya. Apakah semua SPM itu perlu rekon gaji dulu? Tidak semua SPM itu memerlukan rekon Mbak ya. Jadi untuk SPM yang direkon itu hanya SPM dengan kode akun 511. Jadi hanya untuk akun untuk SPM terkait belanja gaji pokok TNI, gaji pokok PNS, dan tunjangan-tunjangan yang melekat di dalamnya. Apa sih jenis-jenis SPM-nya itu? Mungkin sobat Jack One bertanya-tanya nih, yang bisa direkon, yang perlu rekon tuh SPM-nya apa aja? Ya, SPM yang umum di kita ya, antara lain itu SPM gaji induk Mbak, kemudian gaji susulan, kemudian gaji terusan dan kekurangan. Nah, itu yang umum ada di KPPN Jakarta 1. Kalau uang makan perlu rekon, nggak perlu ya berarti ya? Tidak perlu. Iya, jadi uang makan tidak perlu rekon gaji ya, langsung bisa ajukan SPM-nya langsung. Oke Mas Yo, pertanyaan selanjutnya nih Mas Yo. Kapan Sobat Jack One bisa mengajukan rekon gajinya di ISPM? Oh ya, ini juga penting nih ya buat Sobat Jack One terkait rekon gaji nih. Kadang kan kalau saya perhatikan itu untuk rekon itu selalu membludak di awal periode. Misalnya sekarang ini bulan Oktober besok ya. Nah itu rekon gaji susulan, kekurangan, terusan itu pasti di awal semua itu. Jadi mau nggak mau dan itu nggak hanya di KPPN Jakarta 1 Mbak, karena itu aplikasi buat merekon gaji itu, yaitu aplikasi gaji terpusat itu digunakan di seluruh KPPN Mbak. Jadi
kemungkinan besar untuk ada gangguan atau istilahnya lemot lah, itu sangat besar. Jadi itu problem kita ketika di awal bulan terkait rekon, yaitu karena servernya mungkin lagi padat-padatnya ya, jadi agak melambat. Oh, itu kendala Mas Yogi biasanya kalau proses rekon gaji. Terus tadi kapannya nih Mas? Kan, kapannya? Kan terkait SPM gaji. Kalau gaji kan biasanya masuknya itu tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, ini kalau pengajuan rekonnya nih? Nah, untuk pengajuan rekonnya sebenarnya teman-teman Sobat Jack One ini misalnya nih akhir bulan ini nggak ada kerjaan nih, ya udah kita bikin gaji aja, gaji induk biar nggak numpuk di depan nanti jadi nyicil gitu. Nggak apa-apa, diajukan ADK rekon gajinya dulu di akhir bulan, nggak perlu nunggu awal bulan ya. Jadi akhir bulan udah bisa diajukan untuk menghindari itu Mbak, menghindari lemot gitu loh. Jadi proses rekon yang terhambat gara-gara yaitu servernya dipakai bareng-bareng di seluruh Indonesia. Nah, saran saya ya kalau memang bisa diajukan di akhir bulan aja, nggak apa-apa, jangan nunggu awal bulan. Begitupun buat gaji susulan, gaji terusan nggak apa-apa, diajukan di akhir bulan. Soalnya kalau saya lihat di akhir bulan ini stabil, enak kita kalau ngerekon cepet dia. Daripada nunggu awal nanti misalnya, wah saya udah upload nih dari jam 8, sudah jam 5, kok belum diproses. Nah, itu kan sering kayak gitu. Betul. Apa petugasnya lupa gitu ya Mas ya? Iya. Apalagi tidur. Iya, betul. Jadi Sobat Jack One, kalau mau mengajukan ADK rekon gajinya melalui ISPM tuh tidak harus di awal bulan, sama seperti pengajuan SPM ya, tapi bisa di akhir bulan gitu ya. Jadi mau mengajukan SPM-nya masuk tanggal 1, 31-nya udah dia masuk dulu gitu ya. Tanggal 25 pun oke Mbak. Oke, ya begitu ya. Semakin cepat semakin baik ini. Semakin baik biar nanti SPM-nya tanggal 1 jam 8 udah bisa langsung nanti diajukan. Teman-teman Sobat Jack One tanggal 1 tinggal ngabisin gajinya. Iya. Jalan-jalan, cuti. Iya, betul sekali. Kemudian norma waktu nih Mas Yogi, norma waktu penyelesaian rekon gaji di KPPN tuh berapa lama? Nah, terkait norma waktu ini sebenarnya ini terkait juga jumlah anak satker Mbak, berpengaruh gitu. Jadi semakin banyak satker, misalnya satker A ini dengan anak satker sampai 10 itu bisa memakan waktu ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itu tergantung sih. Kalau norma waktu standarnya ya untuk rekon itu 3 sampai 5 menit untuk satu ADK GBP ya Mbak ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Sobat Jack One ya. Jadi rekon itu sangat berpengaruh apabila memang pada saat server buat rekon itu dipakai bareng-bareng seluruh Indonesia Mas Doni dan Mbak Yuna. Jadi dia agak mengurangi kinerjanya jadi lemot. Ibarat Mas Dodi jalan dari sini ke Istiqlal itu kalau lancar kan cuma 3 menit ya Mas ya. Coba kalau macet kayak gini bisa sampai jam 3 jam 4 jam. Apalagi mampir dulu rumah makan padang ini ya. Apalagi pakai mobil kan. Wah, udah. Jadi gitu Mbak. Jadi untuk rekon menyesuaikan kondisi servernya sebenarnya. Nah, tadi kita juga sudah sampaikan untuk rekon lebih baik diajukan jauh-jauh hari. Artinya apa? Akhir bulan lebih baik sudah diajukan. Betul sekali. Sebenarnya ini Mbak, ada satu lagi nih yang walaupun itu kondisi aplikasinya normal ya, bisa juga itu rekonnya lama. Contohnya untuk gaji-gaji susulan biasanya. Ada teman-teman Mbak ya, Sobat Jack One mungkin yang banyak CPNS baru gitu kan. Jadi ada KKRM ataupun pegawai barunya ya untuk yang TNI BRU-nya itu banyak sekali ya. Banyak sekali, bisa sampai ratusan waktu itu ada ya Mas ya. Dapat 300 ya, kita bagi sampai 30 folder. Jadi di-upload bisa sampai 1 jam sendiri untuk mengupload ADK pegawai baru itu. Jadi walaupun normal pun kadang ya tidak sering sih, tapi ya itu kalau misalnya normal. Nah, itu juga bisa membuat lebih lama rekonnya karena kita harus mengupload satu-satu ya ADK BRU-nya atau pegawai baru tersebut baru ADK gajinya begitu. Iya, begitulah ternyata proses di KPPN teman-teman. Jadi ADK yang Sobat Jack One kirimkan itu ternyata diuploadnya itu satu persatu. Tadi Mas Yogi sarankan kalau bisa ajukan dulu sebelumnya gitu. Sebelumnya. Jadi sebelum awal bulan sudah mulai tuh nyicil bikin
gaji terusan, gaji susulan, gaji induknya. Dan kita kan prosesnya juga sesuai urutan ya. Bener, kalau dia duluan upload itu yang dulu kita proses ya. Kalau yang duluan upload ternyata ADK-nya banyak, ya berarti harus yang di bawah-bawahnya akhirnya menunggu dulu yang satunya selesai kan, begitu ya Mas Yogi. Walaupun di KPPN ternyata prosesnya itu sebenarnya 3 sampai 5 menit aja untuk rekon gaji, sangat cepat ya. Luar biasa nih Mas Yogi. Kemudian Mas Yogi ketika Mas Yogi memproses rekon gaji para ADK Sobat Jackwan sekalian nih, ternyata kan kadang ada kendala ya, ada penolakan mungkin validasinya. Nah, itu biasanya penolakan-penolakan yang terjadi ketika rekon itu apa aja yang sering terjadi Mas Yogi? Untuk penolakan itu sebenarnya beraneka ragam ya, kayak Indonesia beraneka ragam suku dan budaya Mas ya. Jadi tapi yang sering itu Mbak, yang pertama itu teman-teman Sobat Jackwan ini perlu perhatikan lupa melampirkan ADK BRU atau KRM Mbak. Jadi ADK BRU sama KRM itu apa Mas Yogi? Mungkin ada yang ADK BRU atau KRM itu merupakan ADK pegawai pindah yang baru datang ke Satker. Nah misalnya nih Satker A nih Mbak, ada pegawai pindahan dari Satker B masuk kan. Nah itu pastikan ada ADK PND namanya. Kalau lintas antar Satker itu ADK-nya PND. Nah ADK PND itu kemudian diterima oleh Satker A ini, diterima kan, sudah diterima. Kemudian proses gaji susulannya nih, berarti gaji susulannya di Satker B ini karena di A itu belum dibayarkan di SKPP-nya. Nah ini kadang-kadang banyak teman-teman kita Sobat Jackwan ya lupa melampirkan ADK KRM atau BRU-nya. Padahal tadi di awal kita sudah sampaikan rekon itu kan menyamakan data antara Satker dan kita. Si Satker ini ternyata datanya sudah update karena sudah ada pegawai baru nih. Sementara di kita kan belum. Nah ketika rekon pastikan ketolak. Pegawai ini tidak ada di database KPPN. Solusinya apa? Solusinya dilampirkan ADK KRM atau BRU-nya dan kita terima kemudian diproses. Jadi intinya walaupun kan ada Satker mungkin berpikir ya, oh ini udah bener nih GPP saya, itu emang pegawai saya. Tapi emang bener sih. Tapi kan di kita ini di posisi aplikasi rekon kita ini nggak bisa disalahkan. Karena apa? Karena data-data yang ada di situ ya itu kiriman dari teman-teman Satker. Jadi ketika terjadi tolakan seperti tadi, pegawai ini tidak ada di database KPPN, sudah pasti teman-teman Satker mungkin lupa melampirkan ADK BRU atau KRM-nya. Seperti itu Mbak. Terus ada lagi kan? Terkait perubahan NIP atau NRP ini juga sering nih. Untuk perubahan NIP sama NRP ini kan di GPP-nya Satker sudah berubah nih. Sama kasusnya, tapi harus melampirkan ADK Core. Nah, itu ADK Core itu untuk mengakomodasi agar di aplikasi kita juga ikut berubah. Jadi ketika ada perubahan NIP nih di Satker, tapi ketika rekon ketolak, pegawai ini tidak, pasti tolaknya sama Mbak, pegawai ini tidak ada di database KPPN. Terus si Satker ngecek, loh ini pegawai saya, emang ganti NIP dia, tapi dia lupa ngelampirin ADK core-nya. Nah, terjadi tolakan seperti itu Mbak. Ada satu lagi Mbak, yang terakhir nih. Ada banyak sebenarnya, tapi kalau banyak nanti bisa sampai jam 10 malam. Kalau dijelasin podcastnya apa besok ya? Takut teman-teman Sobat Jackwan kan mau jalan-jalan nanti atau gimana kan. Yang terakhir ini terkait pegawai yang diperbantukan Mbak, ini juga sering. Jadi pegawai yang diperbantukan ini kan sebenarnya gaji induknya masih dibayar di Satker lama. Sedangkan di Satker barunya itu cuma dibayar tunjabnya. Nah ini perlu diketahui untuk status di GPP-nya ini harus sesuai ya. Jadi untuk Satker lama yang pegawainya diperbantukan di Satker barunya itu harus dengan kode 10. Maksudnya ini status kedudukan ya? Status kedudukannya Mas, benar. Jadi status kedudukannya 10 itu 10 itu dipekerjakan Satker asal, kan Satker asal tuh. Nah, di Satker barunya ini statusnya 8 dipekerjakan Satker baru. Jadi itu nanti
untuk memfilter yang di satker lamanya itu dengan status 10 agar ketika memproses gaji induknya tunjabnya nggak dibayarkan. Nah, sedangkan di satker baru ini yang memperoleh pegawai dipekerjakan ini dia dengan status 8. Jadi dia cuma memproses gaji tunjangan jabatannya aja di situ. Oke. Demikian, Mbak. Ternyata kita jadi tahu nih ketika terjadi mungkin Sobat Jack1 upload kok ada tolakan ya, terus dilihat lampirannya, kenapa ini? Nah ternyata itu solusinya Sobat Jack1 sekalian. Satu lagi nih Mas Yo, saya mau tanya nih. Kalau Sobat Jack1 nih ketika proses pengajuan gajinya terus ada kendala, ada masalah gitu, harus gimana nih? Mungkin harus kemana kah? Terus bagaimana? Kalau ada masalah berarti butuh solusi gitu ya Mbak ya. Iya. Kayak kita kalau ada masalah itu mungkin sering curhat gitu ya. Nah ini sama nih teman-teman Sobat Jack1 kalau ada masalah misalnya menemukan kendala pas rekon tolakannya, ini tolakannya apa ini saya kurang paham itu kan ya, pusing betul, tuh betul. mau curhat ke siapa iya, gitu. Betul. Curhatnya ada dong Mas. Mana? Ya? Ke Gus Sayogi. Jadi bingung kan, bingung. Apalagi ini sekedar info aja Mbak ya. Di pemrosesan rekon gaji itu sebenarnya saya berdua sama Mas Wahid. Mas Wahid ini jangan diragukan ini ya, bahkan dia siang malam rekon terus Mbak. Jadi kadang ketika waktu pas memang rekon gaji itu sedang banyak-banyaknya dan nggak bisa nyambi gitu, kadang banyak juga WA masuk menanyakan tolakan gitu ya. Mungkin kita baru bisa bales sore atau malam Mbak. Jadi kalau memang seperti itu mungkin teman-teman Sobat Jack1 itu bisa melalui HICSO terlebih dahulu. Itu. Tapi kalau biasanya kalau WA saya sih seringnya saya bales agak telat sih Mbak. Karena ya itu kita lebih memprioritaskan rekonnya dulu gitu Mbak. Oke. Tapi kalau memang dirasa ini mungkin bisa ke HICSO sehingga lebih cepat gitu loh Mbak. Iya. Jadi Sobat Jack1 di KPPN Jakarta 1 kita ada beberapa channel tempat Sobat Jack1 kalau mau konsultasi, salah satunya bisa ke HICSO. Bisa juga kalau Sobat Jack1 mau lewat depan kantor, mau mampir dulu sebentar, kita ada juga bisa. Channel ya. Kita punya HICSO, punya CSO yang siap melayani secara langsung juga di front office kita ya. Oke, mungkin itu kita sudah banyak dapat insight-insight dari Mas Sayogi ya terkait rekon gaji PNS, TNI, juga PPPK ya. Kemudian selanjutnya saya juga mau bertanya nih ke narsum kita yang kedua terkait rekon gajinya PPNPN. Satu lagi nih kepada Mas Dodi ya. Sama mungkin seperti Mas Sayogi tadi, rekon gajinya PPNPN tuh bagaimana? Seperti apa itu? Terus bedanya yang dulu sama yang sekarang tuh apa? Kan kabarnya pakai PPNPN web ya sekarang ya. Kemarin habis sosialisasi itu gimana Mas Dodi? Oke, baik, terima kasih Mbak Yuna. Sebelumnya izin ya senior ya, saya mau ngomong dulu nih. Saya harus izin dulu Mbak, ya kan ini Mas Yayogi ini kan senior saya. Kan? Iya. Baik, untuk rekonsiliasi PPNPN itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang PNS dan TNI. Cuman aplikasinya berbeda aja. Kalau PNS dan TNI kan pakai GPP dan DPP, tapi kalau PPNPN itu dia dulu jadi satu dengan aplikasi SAS di Satuan Kerja ya kan. Di teman-teman Sobat Jack1 mesti udah nggak asing lah ya dengan aplikasi SAS yang bertahun-tahun dulu sebelum beralih ke Sakti sudah memakai aplikasi SAS itu kan. Nah, yang sekarang bedanya dengan yang dahulu itu, kalau dahulu kan kami memprosesnya hanya pada saat penerimaan SPM di aplikasi konversi waktu masih tatap muka. Itu kita hanya mengupload ADK namanya NPNS, output dari aplikasi SAS-nya itu kita upload. Ya, itu tidak ada monitoring sama sekali sebenarnya. Oh ini sudah diupload dengan nomor gaji sekian, kita catat nomor SPM-nya. Tapi dengan adanya aplikasi yang baru, yang sekarang ini aplikasi gaji web ya, modul PPNPN itu akan lebih termonitoring. Jadi semuanya dilakukan oleh Satuan Kerja melalui aplikasi gaji web modul PPNPN ini, dan ada peran juga PPK sebagai approver DPP sebelum operator satker mengirim ADK-nya ke KPPN untuk
disetujui. Jadi untuk sekarang rekon PPNPN ini lebih mudah dibandingkan dengan zaman dahulu kala ya. Kalau zaman dahulu kala karena SAS dan aplikasi PPNPN desktop itu database-nya masih standalone artinya masih ada di Satker itu sendiri, di laptop Satker, itu akan sangat riskan sekali untuk kehilangan data ya. Ataupun laptopnya kena virus mungkin, atau suatu hal tertentu jadi database-nya hilang, nah histori pembayarannya juga hilang. Nah, itu yang ditakutkan. Tapi kalau sekarang menggunakan aplikasi web ini, database-nya terpusat, dan apabila ada update aplikasi, Satker tidak perlu repot untuk mengupdate aplikasinya. Itu secara otomatis terupdate menggunakan platform gaji web modul PPNPN ini, Mbak. Gitu bedanya. Oh, begitu ternyata. Jadi memang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu selalu melakukan perkembangan, perbaikan, kesempurnaan terus ya, seperti nilai-nilai Kementerian Keuangan yang kelima, kesempurnaan. Jadi dengan salah satunya nih Sobat Jackwan setia menonton podcast kita, Sobat Jackwan akan mendapatkan informasi terbaru dari narsum-narsum kita. Tadi dapat informasi terbaru dari Mas Dodi terkait penggunaan PPNPN web sekarang ya, monitornya lebih bagus ya, lebih termonitor oleh KPPN ya. Betul, iya. Lebih mudah juga ya Mas Dodi tadi ya. Lebih mudah sekali. Kayak CCTV lah, kalau Mas Yogi berangkat jam berapa termonitor Mbak di situ. Oke. Dan selalu memudahkan ya. Itu jahil berarti sampean ya Mas ya. Saya telepon Mas Hasan dulu. Iya. Oke. Terus terkait pengajuannya nih Mas Dodi. Pengajuannya kan kalau SPM PPNPN kan ini terkait SPM PPNPN induk kan ya, yang diajukan setiap tanggal 21 sampai 26 tuh. Nah, kalau pengajuan rekonnya itu kapan? Pengajuan rekonsiliasi PPNPN sebenarnya bisa dilakukan per tanggal 1 ya. Cuman di sini ada, karena PPNPN kan dibayarnya bekerja dulu kita baru dibayar ya, prinsipnya seperti itu ya Mbak Yuna ya. Jadi perhitungannya itu masih bulan berjalan. Nah, karena masih bulan berjalan kita nggak akan tahu. Contohnya salah satu pegawai PPNPN itu mungkin di tanggal berapa akan cuti atau tidak masuk kantor dengan alasan tertentu yang mungkin menyebabkan adanya potongan absensi atau pengurang penghasilannya yang per bulan. Maka dari itu alangkah lebih baik dan idealnya untuk rekon PPNPN ini bisa dilakukan mulai dari tanggal 19 sampai 20. Karena pengajuan SPM-nya KPPN kita buka per tanggal 21 ya, gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, dan tentunya karena ini masih bulan berjalan, jadi Sobat Jackwan harus melampirkan SPTJM, di mana di dalam SPTJM itu sudah ada klausul ya, apabila ada salah perhitungan siap untuk mengembalikan ke kas negara. Oh iya, betul sekali ya. Ini kita podcastnya lagi periode pengajuan SPM PPNPN induk nih ya, betul sekali nih. Ayo, siapa nih yang belum masuk nih SPM-nya? Ayo segera diajukan, rekonnya juga. Oke Mas Dodi, makasih nih Mas Dodi. Terus ketika Mas Dodi proses rekon gaji PPNPN ini ada kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala nggak Mas Dodi? Kesulitan kendalanya kalau di gaji web sendiri karena kita sudah online ya Mas Yogi ya. Kalau server yang pusatnya down, kita juga down juga ya. Satker juga pasti juga down juga karena aplikasi yang dipakai kan sama ya. Kecuali Satker masih pakai yang stand alone, yang masih pakai versi dahulu. Kami masih pakai web, mungkin yang terkendala di kami karena kami harus menyetujui ADK yang diupload oleh satuan kerja gitu. Ya karena online semoga aja sudah dipersiapkan oleh teman-teman Direktur SITP ya sebagai PIC ini nih yang megang database, dan teman-teman di Pusintek semoga lebih siap karena memang kita di roll out kan semua dari Sakti sampai ke aplikasi yang kita ubah semua jadi berbasis web. Semoga lebih settle database yang di sana. Amin, gitu kan. Pasti insya Allah sudah disiapkan oleh teman-teman kita di kantor pusat tentunya. Oke Sobat Jackwan, jadi proses rekon gaji ini memang membutuhkan apa ya, bukan waktu ya, istilahnya ada kendala jaringan. Karena itu Sobat Jackwan tentunya dalam pengajuannya jangan mepet-mepet ya, jangan di hari terakhir tanggal 26 pengajuan baru ngajukan rekonnya, jangan seperti itu. Tadi tanggal 19 itu sudah bisa mulai mengajukan gitu ya. Oke Mas Dodi, selanjutnya nih Mas Dodi, norma waktunya nih, lama nggak sih proses rekon PPNPN itu? Proses rekonsiliasi PPNPN itu sebenarnya sebentar banget, 5 menit aja tidak ada. Oh 5 menit tidak ada? 5 menit itu nggak ada, jadi tergantung antrian ya. Kalau lama, yang dilakukan oleh petugas FO KPPN hanya mendownload yang daftar perhitungannya. Kami cek dulu di sini apakah sudah sesuai, tidak ada kesalahan perhitungan. Maksudnya kesalahan perhitungan itu kayak salah masuk ke kolomnya, harusnya ini PPH 21 tapi maksudnya ketunjangan PPH kolomnya, berarti kan ini ada salah perhitungan nih dari Satker. Nah kalau tidak ada salah perhitungan kami akan langsung menyetujui gitu. Prosesnya nggak lama, yang lama tergantung lagi sistemnya, karena rekonsiliasi itu yang dilakukan secara sistem.
Nah, yang nanti masuk ke user FO KPPN itu yang sudah selesai rekon oleh sistem dan tinggal kami validasi, kami cek dan kami setujui. Gitu. Oke, jadi prosesnya kurang dari 5 menit Sobat J1, cepat sekali di KPPN. Jadi tidak ada alasan menunda-nunda ya? Iya, ya karena cepat mungkin ini Mbak, karena semua satker belum tentu ada PPNPN-nya ya. Iya. Kalau gaji kan mesti semua satker mesti ada gajinya nih. Ada mungkin beberapa yang terpusat mungkin. Tapi kalau PPNPN kan nggak semua satker itu ada PPNPN-nya. Jadi lebih sedikit satkernya gitu ketimbang yang rekon gaji. Ya Mas Yogi ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas Dodi. Kalau ada kendala di satuan kerja nih, gimana nih Mas Dodi? Kalau ada kendala di satuan kerja ya pastinya kita punya channel HCSO ya, kanal HCSO lagi ya. Silahkan teman-teman Sobat Jackman bisa ke HCSO dahulu. Namun apabila ada urgensi yang membutuhkan pendampingan, bisa langsung datang ke KPPN. Kita ada stakeholder lounge ya kan. Nah itu FO baru nih, ruangan baru di KPPN Jakarta 1 yang bisa dipakai teman-teman Sobat Jackman ini. Datang ke KPPN dan konsultasi langsung dengan CSO yang ada di KPPN atau mungkin yang PIC-nya langsung datang ke sini gitu ya. Oke. Nah, kalaupun tidak bisa datang ke sini ada suatu hal, kalau saya ada waktu luang akan saya pandu lewat Zoom mungkin. Iya betul kita juga. Itu. Iya betul sekali. Jadi Sobat Jackman yang mungkin belum pernah setelah pandemi mungkin dari sebelum pandemi sering kesini terus sekarang belum kesini lagi, silakan datang nih silaturahmi. Kita layout kantornya baru loh, sekarang dilihat kita punya stakeholder lounge dan macam-macam nih ya. Oke nih mungkin tadi kita sudah mendengarkan bersama nih ilmu sharing-sharing dari narsum kita, narsum yang luar biasa ini. Mungkin sebelum ditutup nih ada closing statement dari Mas Yogi dan Mas Dodi. Saya dulu apa Mas Dodi dulu nih? Yang senior dulu dong kan. Ya. Ini cepet banget ya waktunya ya. Kayaknya baru sebentar sudah closing statement aja Mas. Di open lagi Mas. Maunya sih kita sampai asar kecepetan sampai maghrib kalau perlu ya. Karena pembahasannya kan sangat asik ini. Asik gimana Mas? Asik ada yang kurang ini Mas. Apa? Kopinya Mas. Ya, Sobat Jackman ya harus ada kopinya nih kan. Udah lebih semangat lagi gitu. Jadi untuk kesimpulannya mungkin untuk teman-teman Sobat Jackman ya terkait rekon gaji, sebenarnya rekon gaji itu nggak ruwet ya. Ruwet itu apa sih Mas? Ruwet bundet Mas. Sulit, nggak susah ya. Nah, jadi poin-poin yang perlu diperhatikan teman-teman Sobat Jackman itu yang pertama untuk gaji yang akan diajukan, baik itu gaji induk maupun gaji susulan, itu pastikan jika ada elemen pegawai baru atau personil baru, jangan sampai terlupa itu ADK baru atau KRM-nya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait apabila ada pegawai yang berubah NIP atau NRP-nya, itu juga jangan lupa lampirkan ADK core-nya. Nah, dan yang terakhir nih terkait pegawai yang diperbantukan Mbak. Nah apabila mendapat pegawai yang diperbantukan, pastikan status di satker induknya itu 10 atau untuk TNI 11 Mbak. Jadi dipekerjakan di satker asal. Nah itu yang sering saya jumpai ini Mbak, tolakan-tolakan pas pengujian gaji yang paling sering terjadi di Jakarta 1. Oke. Dan KPPN Jakarta 1 selalu sedia ya ketika ada kendala-kendala yang dihadapi. Jelas dan sangat jadi terbuka. Teman-teman Sobat Jackman ini jangan khawatir. Kendala udah langsung. Mas Yogi dan teman-teman CUS selalu siap membantu. Mas Dodi 24 jam selalu standby kayaknya ini. Sudah kayak SPBU ya. Oke. Apotek itu Mas. Lalu dari Mas Dodi. Oke, closing statement dari saya itu gak banyak-banyak lah Mbak. Mungkin gini ya Sobat Jackman ya. Mau nggak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk ke era digital ya. Dan pastinya nanti kita akan dipermudah pekerjaannya melalui aplikasi yang berbasis online mungkin, yang computerized istilahnya seperti itu. Jadi tipsnya untuk Sobat Jackman nih, pahami dulu aplikasinya, khususnya di alur proses bisnis aplikasi tersebut, langkah-langkahnya, user-user yang dipakai itu siapa saja yang terlibat di dalamnya.
Nah, kemudian juga sudah tahu alur prosesnya, nanti Sobat Jackpot bisa tahu apabila ada troubleshooting, ada permasalahan pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Setelah itu kemudian pelajari juga hasil validasi atau tolakan-tolakan, khususnya ini untuk yang rekon ya, rekon gaji baik PNS, TNI maupun PPPK dan PPNPN, hasil validasinya itu tolakannya itu apa saja. Nah, teman-teman CSO di KPPN Jackpot ini sudah membuat FAQ Mbak sebenarnya ya, ada tabel, di situ ada keterangan penolakan dan solusinya apa. Jadi setelah Sobat Jackpot tahu alur proses aplikasinya, terus kemudian tahu ini keterangan penolakannya dan solusinya apa, nah, insya Allah lah saya pasti teman-teman ini Sobat Jackpot ini pasti lancar untuk menggunakan aplikasi ataupun pada saat menemui kendala ya pada saat rekon, atau ini untuk yang aplikasi ini untuk semua aplikasi, nggak cuma Sakti ataupun aplikasi gaji web. Dan nantinya ini ada sedikit ini aja informasi tambahan sih. Untuk yang sekarang itu kan hanya PPNPN yang masuk ke aplikasi gaji web ya, modul PPNPN. Web modul PPNPN. Nanti untuk yang PNS dan TNI, Polri, PPPK di tahun-tahun ke depan itu tidak menutup kemungkinan juga akan dimasukkan ke aplikasi gaji web ini gitu. Jadi semua rekon gaji itu akan dilaksanakan secara terpusat ya, dan online database-nya ada di Pusintek. Cuman untuk yang PNS dan TNI, Polri, PPPK ini belum dapat di roll out-kan ke Satker karena masih dalam proses pengembangan. Di mana kita tahu ya untuk akun-akun pembayaran gaji itu yang 51 itu banyak sekali akun-akunnya. Berbeda dengan PPNPN ya Mas Yogi ya, hanya 52111, tapi kalau gaji ini 511 itu banyak sekali elemennya. Data yang konfidensial, yang rahasia juga banyak sekali. Nah, itu butuh aplikasi yang benar-benar settle sebelum di roll out-kan ke semua satuan kerja. Mungkin itu ya Mbak Yuna ya closing statement-nya. Oke, Mas Yogi, Mas Dodi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan sharing bersama Sobat Jackpot sekalian nih. Kita sudah banyak mendapatkan inspirasi, insight-insight yang luar biasa nih hari ini, siang ini. Wah, siang ini produktif sekali kita ya. Alhamdulillah. Biasanya ngapain Mas siang ini Mas? Proses gaji. Oh iya, proses SPM ya. Iya. Oke nih, Sobat Jackpot. Mungkin kalau Sobat Jackpot punya request nih selanjutnya nih podcast apa nih, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, dari saya nih dan narsum kita mengucapkan terima kasih sudah menonton, selalu setia di channel kita ya. Channel KPPN Jakarta 1 di podcast-podcast selanjutnya yang pasti akan kita hadirkan dengan tema-tema yang menarik juga. Dan mohon maaf jika ada kesalahannya juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, lancar tugasnya ya Sobat Jackpot.